inti kita, yaitu kajian. Kepada Ustadz Ismail Hermana SPD kami persilahkan. Audio dari laptop. Sebelum mulai, di depan masih bisa 20 orang. Bapak-bapak boleh yang enteng berdiri seragaman boleh maju. Ibu-ibu kalau mau duduk di PPIP depan sama. Ada yang di lorong. Bapak-bapak boleh yang di sebelah. Baik, kita mendarat jam berapa, Pak Ketua PCM? Jam 7 ya? 15, 45 menit. Ya, berarti ini Jogja, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan lunas hutangnya. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Keluarganya bahagia. Amin. Yang belum jawab salam saya semoga Allah ampuni dosanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Matur nuwun. Yang sama-sama kita hormati Ketua PCM Turi Pak Bambang yang luar biasa. Ini kami juga di PCM Cangkringan nih harus belajar sama Turi. Jadi ada pengajian Ahadan dan setiap Ahad Kliwon dikumpulkan luar biasa. Dan seluruh pengurus PCM ya, yang terus berjuang di jalan Allah. Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad. Insya Allah bertemu Rasulullah di surganya. Dan juga pengurus pengajian Ahad Kliwon, juga para pimpinan guru-guru di SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah kan? Hadapan Turi. Jadi ini unik, dari depan masuk ke lorong bawah belakang. Ini tentu ada masjid di belakang, ya. Dan kelihatannya tanah kanan kiri nanti terbeli. Ini masih kosong. Jadi untuk memiliki itu sederhana, ditukar pakai uang. Nah, untuk punya uang sederhana, tinggal uangnya berjamaah. Setiap rezeki yang kita keluarkan di jalan Allah itu akan menjadi sahabat kematian kita. Sahabat kematian kita
bersedekah, gak usah banyak-banyak. 100.000 rutin setiap minggu itu bagus. Toh itu rezekinya dari Allah, dikembalikan kepada Allah ya. Jadi kita harus memaksakan diri sedekah itu, terpaksa, lama-lama bisa, jadi terbiasa, jadi budaya. Insyaallah. Salawat dan salam tersurah limpahkan untuk teladan agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pribadi yang sering kita sebut namanya, pribadi yang kita rindukan pertemuannya, pribadi yang menjadi teladan sempurna dalam hidup kita. Jadi cintanya Allah itu, satu, Allah turunkan Islam, aturan hidup sempurna. Yang kedua, Allah turunkan Al-Quran, pedoman hidup sempurna. Dan yang ketiga, Allah turunkan teladan Rasulullah Muhammad SAW sempurna. Maka kalau kita ini pantasnya sukses apa gagal? Sukses. Pantasnya masuk surga atau tidak? Masuk surga. Pantasnya kaya raya atau miskin? Jika dikasih pilihan, pilih mana? Dua-duanya ujian, dua-duanya dihisab. Diuji banyak kekayaan atau diuji kemiskinan, pilih mana? Ini dua-duanya ujian, gitu? Diuji karena banyak kekayaan, diuji karena kemiskinan, pilih mana? Sama-sama bahagia, kaya bahagia, miskin bahagia, pilih mana? Kira-kira yang banyak hisabnya orang kaya atau orang miskin? Belum tentu. Betul? Belum tentu. Bisa jadi yang miskin tuh, kamu kok miskin di dunia? Dulu Rasulullah itu pejuang hebat. Dia pebisnis sebelum jadi Rasul, pekerja keras, bukan pengangguran. Dia luar biasa belajarnya. Kok kamu bisa miskin? Allah kan maha kaya. Halo? Rasulullah menikah, banyak memberi maharnya, kan gitu. Contohnya kaya, Kiai Ahmad Dahlan kaya. Di Muhammadiyah hobi sedekah, negara punya kekayaan, Muhammadiyah asetnya kaya. Kok miskin? Halo? Jangan-jangan orang miskin hisabnya lebih lama. Mana sedekahnya? Nggak punya. Yang kaya sedekah banyak, korupsi sekali. Makanya menurut saya lebih baik kaya dan bahagia. Betul? Datang ke pengajian bawa mobil, bawa sekampung, mobilnya dipakai ngajak, cocok? Cocok. Tuh orang kaya. Nah, maka Bapak Ibu, saya doakan yang hadir semua di sini kaya raya, rajin sedekah, keluarganya sakinah, meninggalnya husnul khotimah, ahlul jannah di akhirat. Amin. Ayahanda bunda, calon ayah, calon bunda, pagi hari ini tema kita keajaiban cinta ibu. Masya Allah. Untuk membahas ibu yang cintanya seluas samudera, memang kita perlu berhari-hari, dan kita tidak bisa membalas kebaikan ibu kita sehebat apapun kita. Jadi ada pembanding, ada seorang ibu membesarkan anak-anaknya 8, dibesarkan dari tidak bisa berjalan, bisa berjalan, dari kecil jadi besar, dari tidak punya jadi punya, dari belum sukses jadi sukses, dari belum hidup jadi hidup. Lalu anak-anaknya 8 membesarkan, menjaga ibunya di hari tua. Apakah sebanding 8 orang menjaga ibunya sampai wafatnya, sementara seorang ibu membesarkan 8 anaknya sampai sukses? Sebanding? Tidak. Kenapa tidak bisa sebanding? Karena ketika anak-anak yang sukses sekalipun membersamai ibunya, itu bukan untuk bertumbuh, tapi untuk wafat. Sementara ibunya membersamai anaknya untuk tumbuh, untuk sukses, untuk berkembang. Sementara anak-anaknya
membersamai ibunya untuk tiada, untuk wafat, bukan untuk bertumbuh dan semakin sukses. Jadi tidak pernah sebanding. Sehingga kita begini itu karena ayah ibu kita. Setuju ya? Maka Bapak Ibu, di awal saya mengajak ini putus. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ada bingung-bingung. Nah, iya. Dicoba. Sudah enak? Yang belakang jelas? Baik, alhamdulillah. Maka hari ini kita sepakati bahwa ibu kita adalah orang yang tidak bisa kita lupakan dalam hidup kita. Setuju? Setuju. Nah, ayahanda bunda sekalian, mohon izin saya berkenalan singkat. Saya di PAS Institute Indonesia, di lembaga pengembangan training. Kemudian kami di Dream Tour Travel, di lembaga umroh, dan kami di LP2M PDM, lembaga pengembangan pesantren Muhammadiyah. Jadi kita akui Muhammadiyah itu belum banyak pesantrennya. Di Sleman baru ada MBS, ada AR Fahrudin, apalagi yang kenal. Mualimi masuk mana? Sebagian masuk kota, sebagian masuk banyak. Kemudian ada Majelis Tarjih Muhammadiyah, ya, nyambungnya ke UMY. Di Kaliurang ada apa? PUTM. Ya, kemudian di Minggir ada juga pesantren. Jadi memang belum banyak. Kita berdoa semoga setiap kecamatan, setiap PCM ada pesantren. Ada satu yang saya obrolkan dengan pimpinan MBS Muhammadiyah Boarding School. Nampaknya kita perlu saatnya selama ini membuat pesantren itu pesantren kader. Saya melihat perlu saat ini pesantren usia senja. Jadi yang mau meninggal itu sebaiknya ke pesantren dulu. Betul? Dulu nggak pernah pesantren, remaja, tahu-tahu sadar diri, hidup ingin lebih baik, usia sudah tua, nyari pesantren nggak ada yang nerima. Perlu kita fasilitasi, harus punya Muhammadiyah 3 hari aja pesantrennya, jangan lama-lama, karena kalau lama nanti lama-lama jadi panti jompo. Kalau orang lansia pesantren dibuat lama, lama-lama jadi panti jompo pesantrennya, betul? Maka 3 hari aja, 3 hari pulang, bikin lagi generasi berikutnya 3 hari, paling lama ada yang 1 minggu. Fokusnya kepada roadmap husnul khotimah. Itu ya. Saatnya kita perlu kita pikirkan sama-sama. Setuju? Siapa yang daftar? Angkat tangan. Oh, saya juga angkat tangan. Penting ternyata. Jadi setelah saya riset, usia-usia 60 ke atas itu sudah menyadari bahwa kilometer hidupnya mau berhenti. Apa? Kilometernya. Tenang, saya lihat wajahnya masih panjang usia di sini. Kelihatan dari cara senyumnya. Kalau masih bisa senyum, itu tanda masih panjang umur. Tapi kalau sudah nggak bisa senyum, itu namanya hampir berhenti. Maka meninggal dalam keadaan senyum, insya Allah. Latihan setiap hari. Ayah dan bunda sekalian, ya, saya punya istri, ini alumni SMK Muhammadiyah Cangkringan. Putrinya Ustadz Willy Brodus Romanus Tasiman. Karena beliau dulu misionaris Katolik, jadi namanya agak unik. Setelah masuk Islam jadi Wahid Rosid Lasiman, terkenalnya Lasiman. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami dikaruniai 3. Ini yang pertama sudah meninggal kakaknya, ini sekarang udah MTS, ini foto lama. MTS kelas 2, yang ini SD atau MI kelas 3. Saya memilih, saya pesantrenkan dua-duanya sejak SD. Mohon doanya dimudahkan untuk menghafal Al-Quran ini. Ini juga tentang kaderisasi. Saya punya kantor di Masjid Al-Alim
Jalan Kaliurang KM 16,5 ya, jalur ke Kopi Klotok selatan Japakem. Itu masjid wakaf dari Bapak Ali Bimo Gunarto, kami penerima wakafnya. Jadi saya jadi ketua takmir di situ. Saya punya filosofi kita numpang baik di masjid, setuju? Jadi kita ini perlu numpang diri kita di mana saja, mau di organisasi, dakwah, di masjid, kita punya kebutuhan numpang baik sehingga kita punya bekal kematian. Nah, singkat saja, kami banyak berkegiatan di beberapa lembaga training, termasuk di beberapa lembaga pendidikan Muhammadiyah. Nah, ayah dan bunda, kalau kita melihat waktu, ya, maka hidup itu adalah kesempatan. Setuju? Kesempatan. Sementara waktu ini jamnya berputar terus. Kesempatan. Kita sudah mau memasuki jam 7 kurang seperempat hari ini. Berarti kita sudah menjalani hidup sejak bangun jam 3, itu sudah berapa jam? Tapi kalau kita lihat, kita sudah meninggalkan tanggal kelahiran beberapa puluh tahun yang lalu. Saya sudah meninggalkan tanggal kelahiran 44 tahun. Berarti sudah lama. Bisa jadi saya sudah melewati garis tengah. Kalau Rasulullah 63, maka kalau Bapak Ibu usianya udah 62, 11 bulan, 29 hari, itu bisa jadi tinggal 1 hari. Jadi kita perlu merenung bahwa hidup ini semakin jauh dari tanggal kelahiran dan semakin dekat dengan tanggal kematian. Berarti jatah hidup semakin sempit. Maka tidak boleh terlena, sehingga hidup kesempatan itu kesempatan bahagia. Maka perbesar ruang bahagianya. Kesempatan ibadah, perbesar ruang ibadahnya. Kesempatan berprestasi, perbanyak prestasinya. Kesempatan sukses, perbanyak lagi kesuksesannya. Silakan miliki. Kesempatan berbagi, perbanyak lagi kontribusinya. Kalau tadi diajak, ayo kita infak. Infak itu kan uangnya dari Allah dikembalikan di jalan Allah, betul? Setuju apa setuju? Kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa, telanjang. Lalu hari ini kita punya pakaian banyak, rumah, mobil, motor, betul? Pendapatan, rekening, luar biasa. Berarti kita ini tambah kaya. Kemudian kesempatan taubat. Ini maka kenapa hari Ahad itu pagi sempatkanlah kita ke majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu adalah majelis yang Allah cintai. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah sampai kembalinya. Tidak lama. 1 jam atau jam setengah lah dengan kepulangan kita, 2 jam paling lama. Masih punya 22 jam, silakan. Ada sholat 1 jam 5 waktu, masih punya lagi 21 jam. Berbuat baik lagi 1 jam, masih punya 20 jam. Tidurnya 5 jam, betul? Masih punya waktu kita. Banyak sekali, setiap hari Allah itu memberikan ruang yang lebih banyak. Kalau ngajinya seminggu sekali, berarti kalau sekali datang itu 2 jam, dibagi seminggu berapa hari? 7. 2 jam 120 bagi 7, berarti per hari investasinya nggak nyampe 20 menit, betul? Pelit kan? Jadi kalau akumulasi setiap hari 20 menit diakumulasikan 1 minggu itu 120 menit, ngajinya hanya 1 kali, itu pelit banget, betul nggak? Nah, makanya tambah lagi, cari lagi, apalagi yang sudah pensiun, daftarlah jadi pengurus di Muhammadiyah, di masjid itu daftar. Pagi di teras, siang di teras, sore di teras, malam di teras. Jadi pejabat sepertiga malam meninggal di teras, beraktivitas. Kemudian kita datang malam, bukan dating. Kita datang berkeluarga, saling mengindahkan, ibarat sepasang sepatu suami istri.
saling menguatkan ibarat mur dan baut, berketurunan untuk menghadirkan generasi emas, berjiwa takwa, pembela dan pengindah keluarga, agama dan negara. Setuju? Jadi berkeluarga. Makanya kalau kita sudah berkeluarga, berarti diikat dengan cinta yang agung di hadapan Allah. Perbuatan yang sebelumnya haram menjadi halal karena ada akad nikah. Luar biasa. Disitulah sebutan ibu itu disiapkan oleh Allah setelah pernikahan. Betul? Lahirlah anak keturunan, maka dia menjadi orang yang dipercaya oleh Allah, namanya ibu. Jadi kita datang itu lewatnya pintunya rahim ibu. Ya memang sponsornya ayah kita, rahim ibu. Maka seluruh perjuangan ibu itu mengandungnya perjuangan, melahirkannya. Maaf ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, angkat tangan. Saya tanya, melahirkan itu sakit apa nikmat? Ini jujur aja, sakit apa nikmat? Keluar darah apa tidak? Bahagia atau sedih? Itu bapak-bapak catat ya. Sakit, keluar darah, bahagia, luar biasa. Dan tidak ada peristiwa lagi keluar darah, bahagia. Mungkin ibu-ibu jatuh itu ya di depan rumah, lecet lututnya. Apa ada? Alhamdulillah ibu lecet lutut, keluar darah, masya Allah, tak biarin. Ada? Jadi melahirkan itu sakitnya luar biasa. Bukaan 1 sampai 10 luar biasa sakitnya, tapi begitu lahir bahagia. Begitu lahir bayinya langsung minta ASI, dipeluk, kasih ASI, coba. Dan begitu bayinya besar 2,5 tahun, ASInya juga berhenti otomatis. Keren? Coba kalau ASInya nggak berhenti pak, keluar terus itu kayak susu sapi, repot juga. Anaknya sudah 12 tahun, ibu kenapa? Nggak tahu nih ASI masih keluar. Itu sistem otomatis. Itulah kita bicara tentang ibu. Berarti kehidupan teramat singkat, sehingga perjuangan tentang perjalanan hidup keluarga yang lurus dan berhasil dunia akhirat menjadi pilihan. Maka para ibu memilih anak lahir. Ada 2 kemungkinan, anaknya pendek usianya atau lebih pendek dari ibunya, atau ibunya lebih pendek dari anaknya, sehingga dia mempercepat proses kebaikannya demi anak-anaknya sejak kandungannya. Maka pendampingan itu tiada putus, sehingga ibu itu disebut guru besar dalam keluarga. Nah ayah anda bunda sekalian, ternyata ibu kalau sendirian juga sedih, maka dibersamai oleh namanya ayah. Ayah dan ibu saling mencintai. Bapak-bapak angkat tangan yang cinta istrinya. Cinta dulu apa cinta sekarang? Tetap stabil. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu yang cinta suaminya angkat tangan. Lebih cinta cucu apa lebih cinta suami? Nah itulah kisah dimulai perpisahan dengan suami itu. Maaf suamiku, engkau sudah tua, cintaku sekarang lebih banyak ke cucu. Sudah tua, nggak ada yang mencintai, betul? Istrinya malah mencintai cucunya. Akhirnya dia mulai berpaling. Kalau engkau tidak mencintai aku lagi, izinkan aku memindahkan cintaku juga. Nah, harusnya hari tua itu stabil, tetap saling mencintai. Nah, jadi bukan memindahkan cintanya, tapi menjaga, mempertahankan, bahkan menumbuhkan. Selalu punya doa dan kerinduan terindah untuk kehidupan anak tercintanya. Di sini kita mulai. Jadi ayah atau ibu selalu punya doa terbaik untuk anak-anaknya. Sehingga kita mengenal doanya Rabbi habli minas solihin, padahal belum punya anak. Padahal doa ini sudah diajarkan sebelum menikah, betul? Berarti proses permintaan
kapan datangnya anak dari seorang ibu itu sebelum dia diangkat jadi ibu oleh Allah. Sampai begitu. Makanya tidak ada satupun manusia yang tidak punya ibu. Nabi Isa tidak punya ayah, tapi punya ibu, betul? Dan ada yang tidak pernah berantem sama mertuanya, itu Nabi Adam. Betul? Dia juga dengan besanya akur-akur aja. Siapa Nabi? Nabi Adam. Nabi Adam gak punya besan, ya. Nah, dari sini kita belajar tentang kehidupan. Maka kalau kita singkat perjalanan manusia, ada masa bayi, peran ibu, masa anak-anak, peran ibu, masa remaja, peran ibu, masa dewasa, peran ibu, masa tua, peran ibu. Jadi sekalipun kita sudah tua, ibu sudah tidak ada, doanya masih berperan. Maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya ibu. Setuju apa setuju banget? Maka kalau kita memahami masa bayi adalah masa menyiapkan lahan. Ibu yang menyiapkan, ayah yang menyiapkan. Kemudian masa menyiapkan lahan artinya apa? Ditata dirinya untuk diisi. Makanya bayi itu apa-apa ibu, apa-apa ibu. Betul? Masa remaja ini mulai menguatkan masa menanam. Remaja SMP, SMA dia mulai kita mau isi apa masa ini. Masa dewasa mulai kita memanen, anak-anak kita di usia kuliah panen. Lalu bagaimana masa tua? Masa memanen juga. Berarti peran orang tua kita itu besar sekali terhadap hidup kita. Bahkan ketika kita datang ke dunia, kita sebagai manusia, Allah siapkan 10 jari ibu dan 10 jari ayah. Berapa? 10 jari ibu, 10 jari ayah. Maka di beberapa tempat saya sampaikan, jika ibu dan ayah itu adalah pemilik bank, banknya adalah kita, maka uang terbanyak yang menabung di bank kita itu namanya ayah dan ibu. Jika kita ada lahan 2 hektar dan isinya durian semua, maka yang paling banyak menanam durian di lahan itu namanya ayah dan ibu. Jika ibu mengambil duriannya semuanya dari lahan itu, maka lahan itu menjadi tanpa buah, karena begitu besarnya kebaikan ayah ibu kita. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon izin sejenak saya ajak melihat video ini, mudah-mudahan bisa ditayangkan. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Apa pernah kamu melihat tangan dari Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. satu tangan ada 5 jari, 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi sendiri. Selama ini saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya.
Ibu waktu bersihin bekas bambu besi, ibu nggak lihat yang tajam, luka jadi. Kalau ini Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon, bilang bahwa kamu lulus tes pertama dan angka bagus. Ya ibu senang banget. Dan lihat lagi ada kayu yang lembek di tangkai sapu ibu. Yati. pagi Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini Pak. Maksudnya? Dua tangan seperti jari, tangan ibu saya dan saya, dua pemuda. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanan yang dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan mendapatkan pengorbanan. Bagus Yati. Oke Yati, selamat datang di keluarga kami. Bapak Ibu sekalian, dari video singkat kita belajar bahwa sebuah perusahaan mengambil keputusan seorang yang melamar kerjanya diukur dari kebaikan kepada ibunya. Dia uji akhlaknya, nilainya memang rata-rata A, dia lulusan terbaik. Tapi dia tanya, pernahkah melihat 10 jari ibumu? Bapak Ibu angkat tangan yang pernah melihat 10 jari ibunya. Pak Ketua kita yang pernah memperhatikan, yang lain lupa. Padahal di sini isinya perjuangan. Di sepertiga malam dia berdoa, di sholatnya dia mengangkat tangan, menggendongnya, mencebok, memandikannya, semua perjuangan itu. Maka hari ini kita belajar bahwa kesuksesan kita hari ini sebetulnya doa ayah ibu kita. Dan hari ini yang punya istri, dia adalah orang hebat yang dikirimkan oleh Allah untuk menjaga anak-anak kita. Jam kerjanya dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak pernah berhenti. Betul? Itulah ibu kita. Maka kebahagiaan ini kita belajar banyak. Lalu ketika kita jadi anak, dibesarkan, ditumbuhkan dengan orang baik, jadi juara, lalu mewarnai dunia. Jadi pesan besar dari ibu kita, jadilah anak yang mewarnai dunia dengan karya dan cinta. Maka anak adalah karunia Allah ibarat bibit unggul yang siap tumbuh besar, kuat, tinggi, berdaun lebat dan berbuah banyak. Apa itu akar? Akar itu iman. Apa itu pohon? Pohon itu cita-cita dan keyakinan. Apa itu dahan? Dahan itu ilmu dan keahlian. Apa itu daun? Daun itu pergaulan pertemanannya. Apa itu buah? Buah itu karyanya. Maka kalau kita benar-benar cinta kepada ibu kita, bangunlah pohon diri kita yang kuat imannya, sekuat-kuatnya memukul dalam diri kita. Lalu cita-citanya tinggi dan besar, ilmunya, keahliannya banyak, pergaulannya, daunnya dengan orang-orang baik. Lalu silakan berkarya dalam hidup, warnai dunia dengan cinta. Maka ayah ibu kita akan tersenyum sekalipun sudah meninggal dunia. Maka yang dirindukan orang tua itu selamanya, sehingga ada filosofi sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Ibu kita tidak pernah meminta anaknya sehidup semati, betul? Tapi ibu kita meminta Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar, berarti sehidup bahagia di dunia, sehidup bahagia di surga. Maka temui ibu kita di surga. Dari sini ayahanda bunda, kita belajar lebih dalam lagi. Apa sih yang dirindukan oleh ibu kita? Ya ini, tumbuh menjadi pribadi yang akarnya imannya kuat, pohonnya pendirian dan cita-citanya tinggi besar, dahannya ilmunya dan keahliannya banyak dan panjang, daunnya pergaulannya lebat dan lebar, serta buahnya kemanfaatannya banyak, harum dan manis. Itulah yang diminta ayah kita. Tidak pernah ibu kita terutama minta harta yang banyak dikasih, betul? Tapi apa yang dilakukan? Mereka minta, jadilah kita perindu surga, jadilah kita pengikut Muhammad, jadilah kita yang taat kepada Allah. Bahagia, nangis. Lihat anak-anak tadi bacaannya Quran, siapa yang nggak bahagia? Maka bahagia itu harus diperpanjang. Tidak hanya ketika masa anak kita dekat dengan Quran, dengan masjid, tapi harus terus sampai hari tua. Karena status ibu hanya satu-satunya di dunia, status ayah juga begitu. Maka Bapak Ibu, bibit unggul akan tumbuh menjadi pribadi yang akarnya kuat, pohonnya pendirian, cita-citanya tinggi besar, dahannya keahliannya banyak dan panjang, daunnya pergaulannya lebat, buahnya banyak, harum dan manis. Jika berada di lahan yang subur, dirawat, disiram, dipupuk dengan nutrisi sesuai kebutuhannya. Setuju? Akhirnya Bapak Ibu, sekarang kita sedang belajar mencintai ibu kita yang sudah tidak ada. Bagi yang sudah tidak ada mertua kita, bagaimana menjaganya? Rawat cucu-cucunya, jaga cucu-cucunya, kasih dia nutrisi yang baik, siram dengan ilmu, siram dengan Islam, siram dengan Quran. Begitulah kalau kita mau berbakti kepada ayah ibu kita. Selamatkan cucunya, selamatkan anaknya. Siapa anaknya? Diri kita. Jadi Bapak Ibu, hari ini tentang program besar Birrul Walidain itu kita harus ikuti. Maka pada akhirnya sebagai penutup kajian kita hari ini, angkat tangan yang usianya di atas 40 Bapak Ibu sekalian. Ini 75%. Coba pegang pundak sebelahnya. Boleh pegang? Sudah kenal belum namanya? Sudah tahu nomor rekeningnya? Yang belakang sudah tahu? Ikuti kata-kata saya sambil ditepuk ya. Dipegang, sebelah kanannya dipegang. Sahabatku, terima kasih kebersamaannya. Yuk, ayo, yang semangat, berbaktilah ke ibu kita. Cintanya tanpa batas, seluas samudra. Kitalah perjuangnya. Hari ini kita ada di dunia. Jemputlah ibu kita di surga dengan ketaatan kita di dunia. Yes. Gantian tangan kirinya ya. Tangan kirinya yang belakang ya. Walaupun gak sempat lihat, gak apa-apa, dengaran. Ikuti saya, sahabatku. Mulai hari ini, yuk kita berdoa. Terus berdoa untuk ibu kita, ayah kita, orang berjasa di muka bumi dalam hidup kita. Sahabatku, yuk kita sama-sama sehidup sesurga. Oke. Salami kanan kirinya. Nah, Bapak Ibu, saya menyampaikan penutup. Perintah berbuat baik kepada ayah dan ibu. Tapi ayat ini menspesifikkan tentang ibu. Maka ayat ini Al-Ahqaf 15 bagi yang muda nih, ini namanya indikator suksesan usia 40 tahun. Jadi indikator kita sukses di 40 tahun Al-Ahqaf 15. Ini kalau di kajian motivasi saya kasih ke anak-anak muda, kejarlah perwujudan usia 40 tahun. Ada 6 cirinya sukses di sini.
Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kulha wa wada'athu kulha. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra hatta idza balagu asaduhu wa balagu arba'ina sana. Qala rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa asli li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa di akhir. Apa artinya Pak Ibu? Kami perintahkan. Siapa kaminya? Allah. Kepada manusia, berarti universal siapapun manusia, supaya berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Berarti kalau Allah perintahkan berbuat baik ke ibu bapaknya, penting apa sangat penting? Penting apa sangat penting? Tepuk sebelah kanannya, sangat penting. Mereka tengok sebelah kirinya, oh ngerti. Ibunya mengandungnya dengan susah payah. Apa? Susah payah. Nandungnya susah payah. Bapak-bapak kan cuma jadi sponsor. Yang nandung siapa? Istri, gitu. Susah payah. Kalau dia jalan usia 7 bulan, dari kiri dipotong kayak pasukan drum band. Luar biasa. Perjuangan. Dan melahirkannya dengan susah payah. Ngandung susah, melahirkan susah payah. Mengandungnya sampai menyapinya 30 bulan, 2 tahun setengah. Maka penyusuan itu hak anak 2 tahun setengah. Gak boleh digantikan susu sapi. Akhirnya besarnya mo. Sehingga apabila dia telah dewasa, nah langsung lompat. Apabila dewasa umur 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, tunjuklah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau. Ciri yang pertama, pribadi sukses itu banyak bersyukur. Usia 40 ke atas, ciri sukses banyak bersyukur. Yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Yang kedua, birrul walidain. Ciri orang sukses 40 tahun ke atas. Dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridai. Yang ketiga, berbuat baik dalam hidupnya. Ya, di antaranya berorganisasi, berinfak. Berilah kebaikan kepadaku dan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Yang keempat, menjadi teladan bagi anak dan cucunya. Tuh, ciri yang keempat. Yang kelima, sesungguhnya aku bertaubat. Berarti yang kelima cirinya, orang sukses itu rajin bertaubat. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Berarti dia taat kepada keislamannya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akhiri perjalanan kita. Angkatan yang hari ini jadi ibu dan ayah. Maukah Bapak Ibu punya anak seperti ayat ini? Ikuti saya, contohi. Yang keras, contohi dong. Kalau kita rindu punya anak seperti yang Allah mau, Al-Ahqaf 15, maka kita yang jadi ayah, berikan contoh terbaik ke anak-anak kita. Pasti ayah ibu kita, mertua kita bahagia. Akhirnya Bapak Ibu, mohon izin kita tutup. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah imannya, ekonomi, fisik, mentalnya, yang mereka khawatir terhadap kejahatan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kita yang jadi anak, berbaktilah kepada ayah ibu sebaik-baiknya. Dan yang kita hari ini jadi ayah dan ibu, jadikan anak-anak kita kuat imannya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat ekonominya. Para penumpang yang terhormat, pesawat kita harus mendarat jam 7.15. Saatnya Muhammadiyah Turi untuk sampai di perjalanan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi
pegang sebelah kanannya. Terima kasih sahabatku, ngaji lagi ahad depan. Yes. Saya doakan semakin kaya, semakin bahagia. Aku juga. Salami kanan kirinya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.